Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini perdana tayang dalam kajian subuh penuh berkah dengan tema menjadi orang yang menebar manfaat bagi orang lain. Baik, langsung saja teman-teman, kita lihat dulu bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjadi orang yang terus menebar manfaat. Dalam hadis riwayat Muslim, mukmin yang lebih kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan mukmin yang kuat itu? Jadi, yang dimaksud dengan mukmin yang kuat itu di sini adalah mukmin yang kuat imannya. Jadi, mukmin yang kuat imannya itu lebih dicintai dibandingkan dengan mukmin yang lemah imannya. Jadi, yang utama yang disebut dengan mukmin yang kuat atau lebih disayang atau lebih baik daripada mukmin yang lemah itu adalah dia yang kuat imannya. Ketika dia kuat imannya, dia gunakan kekuatan itu untuk bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Ada juga sebaliknya. Ada orang yang ketika imannya lemah, dia gunakan hal ini untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ini yang tercela. Jadi, kembali lagi dengan hadis Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa yang dimaksud dengan mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang kuat imannya, yakni orang yang melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyempurnakan ibadah-ibadahnya dengan amalan-amalan sunnah. Nah, itu tentunya lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang imannya lemah. Orang yang imannya lemah ini kadang-kadang dia tidak mengerjakan hal-hal yang wajib. Kadang-kadang dia masih melakukan perkara-perkara yang haram. Kemudian, teman-teman sekalian, Rasulullah SAW juga ingatkan dalam hadis ini, bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Perkara-perkara yang sekiranya mendatangkan manfaat, kemudian menebar manfaat, itu diminta oleh Rasulullah untuk terus bersemangat. Nah, karena menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, itu jangan hanya kita terjemahin dari segi sedekah doang. Jadi terkesannya khairun nas anfa'uhum linnas itu harus kita jadi orang kaya dulu, baru jadi anfa'. Jadi orang yang bermanfaat. Padahal semua orang itu punya potensi untuk menjadi anfa'uhum linnas. Menjadi orang yang paling banyak ngasih manfaat buat orang lain. Bukan hanya dengan kekayaan, harta, atau materi. Tetapi bisa juga dengan potensi bakatnya maupun yang lainnya. Sejak kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, itu harusnya kita menjadi anfa'uhum linnas. Tapi kalau belum banyak menebar kebaikan dan kebermanfaat buat orang lain, kita itu sebagai seperti mengabaikan apa yang sudah Allah tumbuhkan dalam darah kita sebagai seorang muslim, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi, kalau kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Kalau kata Allah, kalian adalah sebaik-baik manusia. Jadi, kalau digabungkan antara ayat dan hadis ini, berarti harusnya seorang muslim itu menjadi yang paling banyak ngasih manfaat buat orang lain, baik sesama muslim maupun non-muslim. Baru kita menjadi muslim sejati, insya Allah. Nah, lalu perbuatan dalam kehidupan itu ada 3. Yang pertama adalah perbuatan yang mendatangkan manfaat. Setiap orang punya amal kebaikannya masing-masing kan? Nah, semua orang punya amal solihnya masing-masing. Ada yang dia amal solihnya mengajar, bersemangat. Ada yang dia amal solihnya belajar, bersemangat. Bekerja, bersemangat. Apa-apa yang mendatangkan manfaat, maka bersemangat. Lalu yang kedua, dalam kehidupan ini ada perbuatan yang menimbulkan bahaya. Menimbulkan bahaya dunia akhirat. Nah, ini jangan dilakukan. Sekiranya kita mengatakan sesuatu menimbulkan bahaya bagi orang lain, jangan dilakukan. Jadi, seorang mukmin itu berpikir dulu sebelum dia berkata. Berpikir sebelum melakukan sesuatu.
Kemudian yang ketiga, ada perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan bahaya. Nah, perbuatan yang biasa-biasa saja. Tapi tentunya seorang mukmin yang paling afdol, dia diperintahkan untuk setiap aktivitasnya, setiap apa yang keluar dari mulutnya itu penuh dengan manfaat. Orang yang berakal dalam menerima wasiat dari Rasulullah SAW, dia berpikir dulu, yang saya lakukan ini mendapatkan ridho Allah nggak ya? Mendapatkan pahala Allah nggak ya? Dia berpikir dulu, karena dia tahu setiap perbuatan yang bermanfaat, setiap kebaikan yang dia lakukan, kembali untuk dirinya sendiri dan juga untuk sekitarnya. Selama tidak melanggar syariat dan bukan sesuatu yang dosa, insya Allah akan jadi potensi yang khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi pernah mengatakan, an-nasu ma'adin. Kata Nabi, manusia itu seperti logam. An-nahbu wala fiddah. Ada yang emas, ada yang perak. Yang jelas adalah an-nasu ma'adin. Jadi manusia itu seperti logam. Jadi artinya itu semua orang pasti punya potensi dalam dirinya. Selemah apapun dia, Allah kasih dia potensi. Semua orang punya potensi. An-nasu ma'adin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tetaplah bersemangat dalam menebar kebaikan, dalam melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita semua. Jadikan hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat dengan memberi manfaat kepada orang lain. Maka manfaatnya itu akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Jadi jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.